Dan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Kemudian bukan sekedar setelah mati kita lepas persoalan, tidak, akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan segalanya di muka bumi ini untuk kalian. Maha rahmannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Diberi segalanya, ada yang tidak dari Allah, semua dari Allah. Jatah rezeki kita tidak akan pernah berubah dan pernah berganti, tertukar dengan yang lain. Ya, karena rezeki kita itu lebih tahu di mana kita, sedang kita tidak tahu di mana rezeki kita. Ya, Ibunda Maryam itu adalah seorang kekasih Allah yang sangat pantas untuk tidak sakit ketika melahirkan Nabi Isa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kembali nanti. Sangat pantas untuk tidak sakit. Tapi justru Maryam adalah saat melahirkan dia mengatakan qalat ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyan mansiyya. Ya Rabb, alangkah indahnya kalau aku mati saja sekarang dan aku menjadi manusia yang terlupakan. Kalau sampai segitu kira-kira sakitnya gimana dibayangkan? Maka yang jadi ibu jangan sampai anaknya didolimi pertama ketika melahirkan padahal dia normal wajar saja karena minta dioperasi karena ingin tidak sakit, mungkin uang ada dan sebagainya. Jangan, biarlah merasa sakit sehingga nanti ada hujah di hadapan anaknya dan di hadapan Allah. Nak, aku dilahirkan kamu dengan taruhan nyawa. La yasba'al mu'minu min khairi yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang mukmin itu tidak akan pernah merasa puas dan merasa kenyang dari kebaikan-kebaikan yang dia pernah dengarkan hatta yakuna muntahahul jannah, hingga akhir kehidupannya surga. Mencari dunia itu sambilan. Wabtaghi bima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan apa saja yang diberikan Allah kepadamu, dengan usiamu, sehatmu, hartamu dan semuanya adalah untuk mencari akhirat. Nah, ketika kita punya harta, jangan terlalu pelit kita untuk menginfakkannya di jalan Allah, karena memang itu untuk Allah dan manfaatnya untuk kita. Wabtaghi bima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bagian hidupmu ini. Artinya bahwa mencari kasab dunia itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa habibina al-mustafa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Senantiasa kita wajib memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, baik berupa nikmat duniawi, terlebih nikmat iman dan Islam ini. Satu nikmat yang menjadi jaminan kebahagiaan dan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kepada segenap keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa beristiqomah menjalankan syariat dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan yang berbarakah ini di rumah Allah Subhanahu wa taala kita ditakdirkan bermajelis untuk mengkaji sebagian kecil dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, di mana mengkajinya adalah menjadi satu jalan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Jalan ke surga adalah jalan yang selalu bertentangan dengan selera syahwat manusia. Sebaliknya, jalan ke neraka itu adalah jalan yang selalu nyaman dan senang syahwat nafsu manusia menikmatinya. Sehingga kita lihat jalan menuju surga itulah jalan-jalan yang sunyi, jalan yang tidak ramai, sehingga orang-orang yang berada di jalannya itu selalu menjadi orang-orang yang guraba, kata Rasulullah. Jadi menjadi orang yang asing, yang sedikit, yang kadang kita dengan jumlah yang sedikit ini merasa kecil kadang. Padahal Allah sudah mengatakan, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil dientengkan oleh akal dan logika manusia, tetapi dia bisa menaklukkan dan mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di Badar hanya 303 sahabat Rasulullah. Tidak ada senjata yang begitu canggih yang sedang dia persiapkan. Pun tidak ada persiapan yang matang untuk niat berperang. Hanya pada waktu itu hanya sekedar untuk menyambut dan menghadang kafilah dagang saja. Menghadapi pasukan kafir yang jumlahnya 1000 dengan perlengkapan senjata yang lengkap dan persiapan yang matang, sehingga pada waktu itulah Rasulullah SAW betul-betul secara manusiawinya mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi hingga sorban Rasulullah jatuh, menyampaikan kepada Allah, ya Rabb, in tuhlik hadhil isabata min ahlil Islam lam tu'bad fil ardi abadan. Kekhawatiran Rasulullah bahwa saat itulah langkah dakwahnya menyebarkan al-haq sudah berakhir, sehingga dia mohon kepada Allah, ya Rabb, kalau engkau kalahkan dan kau hancurkan sekelompok kecil hamba-hambamu ini saat ini, maka sungguh kau selamanya tidak ada satu manusia pun yang menyembah kau di muka bumi ini. Ini Rasulullah karena rasa khawatir sifat manusianya, khawatir melihat jumlahnya yang sedikit, persiapannya tidak ada, menghadapi 1000 pasukan yang luar biasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, andai tidak ada 303, cukup Rasulullah sendiri, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memenangkannya kalau menghendakinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang pertama bantuan malaikat 3000 malaikat. Kemudian disusul lagi 5000 malaikat. Dan pada saat itulah malaikat-malaikat itu tidak hanya memperbanyak jumlahnya, ya, tetapi adalah ikut membunuh orang-orang kafir yang memerangi orang Islam pada waktu itu. Nah, sehingga Ahlul Badar yang 303 ini, sahabat yang jumlahnya 303 ini, yaitu Ahlul Badar, itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan telah bebas berbuat apa saja
Mereka sudah diampuni, mau apa saja yang dilakukan mereka itulah sudah diampuni dan sudah dijamin masuk surga. Para jamaah sekalian, Allah berbicara Ahlul Badar, Masya Allah luar biasa. Maka jangan pernah berkecil hati ketika yang hadir ini hanya seperti ini, hanya 5 orang, 10 orang. Ya begitulah yang Allah gariskan kepada kita hari ini. Dan jangan perlu berbangga hati ketika mungkin penuh sampai ke lapangan sana, sampai ke halaman sana. Tidak perlu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, in tuti aktsara man fil ardi jami'an, in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabili. Kalau kamu itu mau taat saja hanya melihat jumlahnya yang banyak di muka bumi ini, ya. Jadi Allah melarang, intuti, jika kamu itu taatnya karena hanya melihat banyak jumlahnya saja, bangganya karena melihat jumlah yang banyak, itu akan semakin membingungkan kamu, semakin akan menyesatkan kamu. Ya. Karena kenapa demikian? In tattabi'una illa dhanna. Karena mereka pada akhirnya kebanyakan manusia itu mengikuti prasangka-prasangka saja. Nah maka jamaah sekalian rahimakumullah, inilah tabiat Islam ini. Maka maknanya sekalipun kita seorang diri memegang tali agama Allah ini yang sudah dipilihkan Allah ini, ya bersabarlah, walaupun tidak boleh berhenti, tetap saja. Dan juga sebaliknya tidak perlu kita berbangga, walaupun secara manusiawi kita inginnya jumlah banyak dan cenderung kita bangga, seakan disitulah ada kekuatan yang luar biasa. Belum tentu, karena kekuatan itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, itulah yang pertama. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu persoalan penting yang ini menjadi satu awal tarbiyah atau pembinaan Rasulullah kepada sahabatnya, sehingga menjadi sahabat Ahlul Badar yang siap mengorbankan segalanya. Yang mati itu bukan sebuah ketakutan, tapi memang dicari. Jadi generasi sahabat itu adalah mencari mati semuanya, dan pewaris-pewarisnya juga seperti itu. Nah, kalau kita sudah takut mati, berarti kita sudah tidak siap jadi pewaris Nabi dan pewaris generasi terbaik ini. Karena jamaah sekalian Allah, pahamilah bahwa kita diciptakan Allah ini untuk mati, bukan untuk hidup. Kita diberi hidup ini untuk mati, bukan untuk hidup. Kalau kita dicipta Allah untuk hidup, ya berarti kita hidup terus. Tapi kita dicipta ke muka bumi ini untuk mati. Jadi yang kita tunggu ini hanya mati sebenarnya. Tinggal waktu menunggu mati inilah sebenarnya apa yang harus kita perbuat. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, satu persoalan penting dan utama yang akan menguatkan perjalanan kita sehingga menjadi generasi yang sering saya sampaikan itu adalah ikrarnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sering saya sampaikan ini, ya, agar konsep hidup kita ini, mati hidup kita dan segalanya untuk Allah itu gimana. Yang pertama para jamaah sekalian, dan ini yang utama yang disampaikan Nabi adalah persoalan pengukuhan tauhid dan akidah. Jadi 13 tahun dari 23 tahun perjalanan dakwah Rasulullah itu 13 tahun adalah betul-betul menyampaikan dan menanamkan tauhid ini. Siapa Allah? Ya, ini ma'rifatullah. Ya. Kemudian 10 tahun saja itu sebagai bukti dari tauhid itu. 10 tahun, jadi 23 tahun. Maka syariah banyak diturunkan di Madinah. Maka ketika syariah Allah itu turun, macam perintah sholat, perintah hijab, perintah dan zakat dan lain sebagainya, maka tidak ada satu sahabat pun kecuali berikrar mengungkapkan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, itulah yang ada. Nah hari ini kita sudah muslim, kita yakin Allah sebagai Rabb kita, kita yakin Muhammad sebagai Rasulullah, Rasul kita. Tetapi sejauh mana kita bisa mengamalkan syariat Allah? Ya kita pahami, mungkin kita masih belum banyak yang mengerti. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, tauhid saya sampaikan dari ayat Allah surat Al-Baqarah ayat yang 21-22. Di sana Allah berfirman,
Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggil dengan panggilan wahai manusia semuanya, baik orang mukmin ataupun orang kafir. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu. Allah sebut Rabbakum. Ya, ini maknanya bahwa tauhid rububiyah, kita diyakinkan bahwa Allah ketika ditanya siapa yang menciptakan kamu, mesti jawabnya Allah. Siapa yang menghidupkan kamu, jawabnya pasti Allah. Mematikan kamu, jawabnya pasti Allah. Memberikan rezeki dan segalanya, pasti jawabnya Allah. Tidak ada yang mengingkari, walaupun dia orang kafir sekaligus. Maka di Al-Quran banyak sekali dijelaskan oleh Allah, kalau ditanya kepada mereka Muhammad, orang-orang kafir itu, siapa yang menciptakan mereka? Fasayaqulunallah, mereka pasti akan jawab Allah. Tidak ada yang ingkari, apalagi kita tentunya. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum, yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi hakikat Allah menciptakan kita itu adalah untuk menyembah Allah agar kita bertakwa. Lalu setelah itu di ayat ke-22 Allah menjelaskan alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Lalu Allah sebutkan ketika Allah memerintah agar kita beribadah, agar kita bertakwa kepada Allah itu, Allah sebutkan Allah yang telah menjadikan kamu bumi ini sebagai hamparanmu, tempat kamu berpijak. Allah yang menjadikan langit sebagai atapmu, dan Allah yang menurunkan hujan. Lalu dengan hujan itu Allah numbuhkan berbagai macam tanaman sebagai rizki yang kalian bisa nikmati. Jadi Allah sebutkan semua. Artinya jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita memahami bahwa adanya kita ini karena Allah, dan semuanya tidak ada satu nikmat pun yang bukan pemberian Allah, maka lalu kenapa kita tidak mau taat sama Allah? Logikanya seperti itu. Kenapa kita tidak mau taat kepada Allah? Para jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ini kalau kita mau berpikir seperti itu, hanya Fir'aun saja yang tidak mau mengakui urusan ini. Urusan Allah yang menciptakannya, urusan Allah yang menghidupkan dan mematikannya, hanya Fir'aun saja. Fir'aun saja. Ya, itu luar biasa ya. Karena Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Rabbmu yang paling tinggi. Nah, jadi hanya Fir'aun saja. Tapi semua manusia adalah pasti fitrahnya mengakui ini. Nah karena itu jamaah sekalian, kalau kita ngakui bahwa Allah yang memberikan segalanya, dan Allah kapan saja mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendakinya kepada kita, lalu kenapa kita tidak mau taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala? Yang pada hakikatnya semua perintah dan aturan Allah itu adalah demi keselamatan kita dunia akhirat, demi kebaikan kita dunia akhirat. Kadang-kadang kita kenapa mungkin mengatakan kita sholat 5 waktu ini mengganggu saya, menyita waktu saya dan lain sebagainya. Ini sudah juhudnya kita, penentangan kita pada Allah luar biasa. Padahal 5 waktu itu diberikan oleh Allah karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala pada kita, agar kita tidak lunguyo terhadap dunia ini. Kalau cari dunia, seakan 5 menit atau 10 menit rukuk sujud kita sudah menyita kesempatan kita untuk mencari rizki. Toh kalau rizki itu pun tidak diberikan Allah pada 10 menit waktu sujud kita, tidak akan pernah diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul may yarzuqukum in amsaka rizqah. Katakan siapa yang akan ngasih rizki kepada kamu kalau Allah menahan rizki itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah tauhid rububiyah itu namanya. Ya, tauhid rububiyah. Kemudian di ayat yang ke-28 dan 29 di Al-Baqarah itu juga dijelaskan, Allah mengatakan dengan nada yang seperti ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Allah bertanya, bagaimana mungkin kamu masih kafir kepada Allah? Kaifa takfurun, bagaimana mungkin kamu masih mau kafir sama Allah? Ya. Wa kuntum amwatan, padahal kamu adalah mayit. Artinya sebelum kita hidup ini tidak berwujud sesuatu kita ini. Ya, kalau surat Al-Insan Allah sebutkan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah sudah datang kepada manusia satu masa yang pada masa itu manusia tidak bisa disebut apa-apa. Tidak bisa disebut apa, kita belum lahir, belum berwujud apa-apa. Mungkin bapak ibu kita belum nikah dan sebagainya, belum bisa sebut apa-apa. Baru ketika ibu bapak kita nikah, kemudian berhubungan, kemudian baru sebut nutfah dan seterusnya hingga lahir dalam keadaan lemah, kemudian membesar, dewasa, punya sesuatu, punya jabatan. Ya, lalu kita angkuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana jalan apa yang bikin kita angkuh kepada Allah? Ya, itulah kita. Ketika sudah merasa kuat, merasa punya uang, merasa punya jabatan, dihormat-hormat orang, kayaknya kita sudah lupa dengan penciptanya. Pada Allah mengingatkan, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Allah pula yang menghidupkan kita. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kita. Ada yang selamat dari kematian? Bagi kita yang hidup ini tidak ada. Para jamaah sekalian, tidak ada satu manusia pun yang tidak mati, yang hidup, yang bernyawa ini tidak ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua pasti mati. Ya, hari ini pun ketakutan mati itu semakin menghantui kita. Sejak dari COVID kemarin, COVID sampai sekarang Omikron, dan nama-nama yang menakutkan dipahamkan sama kita. Padahal ujung-ujungnya takut mati semuanya. Ya, ujung-ujung takut mati. Apakah mati harus menunggu Omikron? Tidak juga kan Pak? Kan tidak ada. Tidak menunggu Omikron, tidak menunggu COVID. Banyak juga yang masih baru main sepak bola, begini mati. Baru saja di masjid, keluar tanda-tanda kemudian meninggal. Kan sudah banyak. Jamaah sekalian, ini fitnah luar biasa di akhir zaman. Fitnah ketakutan yang luar biasa. Kalau dulu sumbernya corona itu dari Wuhan gitu. Mungkin sedikit nama Wuhan itu disebut Nabi dengan Wahan gitu. Jadi Wahan. Jadi nanti akhir zaman itu ada virus yang sulit diobati, virus akhir zaman yang kata Nabi Wahan. Ya, lalu sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah mal wahan? Apa wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Manusia sudah jatuh cinta pada dunia dan takut mati. Para jamaah sekalian, ya, inilah ketika tauhid itu sudah melemah, apalagi tidak ada. Orientasi hidupnya hanya dunia dan dunia. Seakan dengan itulah menghalangi matinya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, itu tidak ada pada kamus seorang mukmin yang benar, tidak ada. Ya. Jadi Allah mengingatkan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Kemudian bukan sekedar setelah mati kita lepas persoalan, tidak. Akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan ya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mudah. Mudah sekali. Orang-orang kafir tidak terima itu, kalau hidup lagi itu tidak terima. Faqalu aidza kunna turaban wa qalu aidza kunna idhaman wa rufatana inna lamab'utsuna khalqan jadida. Mereka orang kafir meyakini kalau kami sudah jadi tulang belulang, sudah hancur lebur dengan tanah, mungkinkah Allah bangkitkan lagi menjadi manusia yang utuh? Ya. Qul kunu hijaratan aw hadida, sampaikan Muhammad kepada manusia yang macam itu, sekarang coba kamu jadi batu sekarang atau jadi besi. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ya. Lalu di ayat 29-nya Allah mengingatkan, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan segalanya di muka bumi ini untuk kalian. Maha rahmannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
diberi segalanya. Ada yang tidak dari Allah, semua dari Allah. Tidak ada yang tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Semua yang di muka bumi ini untuk kita. Tetapi masing-masing sudah mendapatkan jatahnya. Tidak akan bisa lebih dari jatah hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rizki kita adalah sebenarnya adalah ya sama dengan jatah panjang umurnya kita, panjang pendeknya umur kita. Jatah rezeki kita tidak akan pernah berubah dan pernah berganti tertukar dengan yang lain, tidak. Ya, karena rezeki kita itu lebih tahu di mana kita, ya, sedang kita tidak tahu di mana rezeki kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah nilai tauhid itu. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk berbakti kepadanya, menyembah, kemudian melaksanakan syariat-syariatnya, itu adalah tanda kasih sayangnya. Dan wajar karena Allah sudah memberikan segalanya. Walau Allah tidak menuntut itu. Allah tidak menuntut. Seperti kita, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau dalam surat Al-Ahqaf itu, ketika Allah itu menyampaikan kewajiban kita seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Biasanya seringkali orang tua kalau mau menginginkan anaknya semuanya baik, taat, memerintah begini begitu, lalu menyebutkan, "Nak, iya, aku yang melahirkan kamu begini begitu ya semuanya. Saya ingin kamu ini seperti ini." Biasanya nuntut dan menjelaskan seperti itu. Nah, begitu Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahqaf itu, ketika Allah memerintah seseorang untuk berbakti kepada orang tuanya, "Wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Kami mewasiatkan, memerintahkan agar berbakti kepada kedua orang tuanya, agar berbuat baik kepada orang tuanya. Lalu Allah ceritakan, "Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha." Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan payah, ya, melahirkannya dalam keadaan betul-betul sakit juga. Rasanya tidak ada ibu-ibu yang lahir tidak sakit kecuali memang dioperasi, ya, kecuali operasi. Tapi ibu-ibu, saya sampaikan, jangan sekali-kali kita kalau memang masih normal kemudian milih operasi. Kan sekarang banyak wanita-wanita karir, ya, para artis itu tidak ingin cacat lah dirinya sehingga dia memilih operasi. Ya, karena ini sebenarnya adalah kedoliman pertama kepada anak kita. Jadi kalau masih normal, maka normal lah. Sakit itu adalah memang sudah sunnatullah. Ya, Ibunda Maryam itu adalah seorang kekasih Allah yang sangat pantas untuk tidak sakit. Ketika melahirkan Nabi Isa yang nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kembali nanti, sangat pantas untuk tidak sakit. Tapi justru Maryam adalah saat melahirkan, dia mengatakan, qalat ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyan mansiyya. Ya Rob, alangkah indahnya kalau aku mati saja sekarang dan aku menjadi manusia yang terlupakan. Kalau sampai segitu, kira-kira sakitnya gimana dibayangkan? Maka jadi ibu, jangan sampai anaknya didolimi pertama ketika melahirkan padahal dia normal wajar saja, lalu minta sakit karena minta dioperasi karena ingin tidak sakit, mungkin uang ada dan sebagainya. Jangan, biarlah merasa sakit sehingga nanti ada hujah di hadapan anaknya dan di hadapan Allah, "Nak, aku dilahirkan kamu dengan taruhan nyawa. Kalau kamu sekarang nggak mau lulus saya, lalu siapa lagi yang kamu?" Gitu, seperti itu maksudnya. Tapi kalau kita mau yang enak-enak, mungkin nanti saat anaknya tahu, dulu ibumu itu dioperasi kok, enak aja bapakmu cari uang kesana kemari jual ini. Bu, ibu ini tidak mau sakit-sakit lahiran saya, kan kecewa kita. Nah, ini kedoliman pertama. Nah, awal lagi juga kemudian Allah sebutkan wa fisalu wa hamlu wa fisaluhu salatuna syahra, termasuk hamil kemudian menyusuinya itu selama 3 bulan, 30 bulan kata Allah. Nah, termasuk kadang-kadang kedoliman kedua, kita ibu tidak mau menyusui dengan ASI. Nah, ini kedoliman kedua, ya, karena mungkin menjaga dirinya, badannya dan bagaimana sebagainya. Wanita-wanita sekarang seperti itu. Nah, kalau ini dilakukan,
juga akan menjadi kedoliman yang luar biasa untuk anaknya. Ya, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, khususnya ibu-ibu tidak usah manja lah, ialah disusui yang sudah ngirit ekonomi dan sebagainya, kemudian juga lebih steril dan lebih bagus pada perkembangan dan otak anak. Nah, kemudian Allah menjelaskan selanjutnya agar kita berbuat seperti ini itu. Jadi Allah menyebutkan bahwa ibunya telah payah melahirkan kamu, mengandungmu, menyapihnya dan sebagainya. Jadi pantaslah kalau kamu harus berbakti kepada orang tuanya. Nah, begitu Allah menyampaikan, termasuk kita harus berbakti kepada Allah. Ini tauhid rububiyah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ujung ayat surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15 ini, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Hingga ketika umurnya sudah dewasa, kemudian umurnya sampai 40 tahun. Umur 40 tahun, biasanya usia 40 tahun ini usia-usia sudah matang, usia tumbuh kesadaran, baru paham bahwa dirinya sudah jadi orang tua, di samping dirinya juga jadi seorang anak dari orang tuanya. Biasanya tumbuh ingin berbakti yang lebih kepada orang tuanya. Juga di sisi lain dia ingin anaknya juga bisa menjadi anak yang luar biasa. Artinya bahwa dirinya bagaimana mewariskan sesuatu yang terbaik untuk anaknya. Maka dia katakan kepada Allah, memohon kepada Allah, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Lalu dia berdoa, ya Rabb, anugerahkan kepadaku agar aku bisa mensyukuri nikmat yang telah Kau berikan kepadaku dan nikmat yang Kau berikan kepada ayah bundaku. Dia berfikir, tidak hanya berfikir dirinya, tapi juga berfikir kepada orang tuanya. Kemudian wa an a'mala sholihan tarda, dan agar aku bisa beramal yang solih yang Kau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah aku ini agar terus mengalir kebaikan-kebaikan itu kepada anak cucuku. Jadi masih bukan mikir hanya dirinya, mikir orang tuanya dan mikir anaknya. Itu kalau usia 40 tahun kita sadar, disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di ujung ayat itu dia mengungkapkan, inni tubtu ilaika ya Allah, aku sudah tobat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan aku ingin menjadi hambamu yang muslim betul. Ini usia 40 tahun. Maka kalau para ulama mengkaji usia 40 tahun ini, usia yang kalau pada masa itu masih saja doyan maksiat, biasanya untuk jadi baik itu sulit. Walaupun bukan tidak terhalang, bukan tidak bisa, tapi agak sulit gitu, para ulama itu. Kalau sudah usia 40 tahun masih saja terus larut pada kemaksiatan dan kemaksiatan. Makanya para jamaah sekalian Allah, mungkin kita sudah banyak di atas usia 40 tahun. Tapi bukan berarti yang belum nyampe kepada usia 40 tahun masih harus bersantai-santai nunggu 40 tahun baru sadar. Tidak. Karena bisa jadi sebelum usia 40 tahun maut sudah mendahuluinya. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, tapi kalau usia 40 tahun masih saja belum dekat masjid, belum suka ruku dan sujud kepada Allah, nah ini yang keterlaluan. Ya, ini yang keterlaluan. Sudah tua, sudah sakit-sakitan, awal lagi sebenarnya batuknya suara makabir gitu. Jadi batuknya sudah kuburan sebenarnya ini. Sudah irama kuburan sebenarnya. Tapi dia masih tidak mau saja mendatangi masjid-masjid Allah. Lalu bekal apa yang mau dibawa menghadap Allah? Para jamaah sekalian Allah, para salaf itu luar biasa. Para salaf itu luar biasa, hampir tidak ada sesuatu amalan yang tidak mau yang dia tinggalkan setiap harinya. Makanya suatu waktu ada perbincangan tentang saum. Ketika kita safar, memang boleh-boleh saja kita tidak saum, apalagi saum sunnah, boleh-boleh saja. Tetapi Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum, berpuasa itu kalau mampu tetap lebih baik. Nah, suatu waktu saya menceritakan kepada seseorang, dia berdebat saya waktu itu. Tapi Ustadz, kalau safar itu kan dapat rukhsah, kalau tidak mau mengamalkan rukhsah itu kufur sunnah ya.
kufur nikmat rusuh itu. Ya bolehlah berpendapat begitu, saya tidak bantah. Tetapi tadi yang jelas antasumu khairul lakum, berpuasa tetap lebih baik. Kemudian yang kedua saya sampaikan, kalau bagi saya, dia menyampaikan, bagi saya Ustaz, kalau sudah ketemu teman-teman banyak sekali yang mengganggu saya puasa, banyak ngajak makan, pertemuan ini dan sebagainya. Saya sampaikan, kalau mereka yang tidak melakukan ibadah kepada Allah dalam artian kedekatan dengan Allah lebih berani, lebih pede ya, untuk menjaharkan itu daripada sampean yang dekat kepada Allah, yang melaksanakan ibadah Allah, lalu di mana nilai iman kita? Seharusnya kita yang lebih kuat, lebih semangat, yang baik ini. Kemudian dia tanya lagi, saya sampaikan kepada beliau, sebenarnya begini, para salaf itu adalah mereka orang yang sangat paham tentang datangnya kematian, bahwa kematian datang tanpa memberi tahu sebelumnya, sehingga mereka adalah melakukan ibadah-ibadah itu dengan satu keinginan dan harapan, kalau Allah datangkan kematian itu pada masanya, dia sedang dalam keadaan ibadah. Seperti Imam Rabi' Ibnu Husaim, jadi beliau itu ketika hari kematiannya sedang saum, jadi sedang saum, sakaratul maut semakin terasa, keluarganya sudah menangisinya, semua menyarankan karena dia sedang saum untuk iftar, untuk buka puasa. Wahai Imam Rabi, buka puasalah engkau agar mungkin lebih nyaman sama dirimu. Apa jawab Imam Rabi? Dia katakan, tidak, aku ingin berbuka puasa dengan air telaga Kautsar. Lalu setelah itu beliau meninggal. Para jamaah sekalian, begitulah kehidupan para salaf. Ya, tidak ada satu ibadah pun yang dia ketahui kecuali dia berusaha untuk melakukannya. Itulah pribadi seorang mukmin. La yasba'al mu'minu min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang mukmin itu tidak akan pernah merasa puas dan merasa kenyang dari kebaikan-kebaikan yang dia pernah dengarkan hatta yakuna muntahahul jannah, hingga akhir kehidupannya surga. Tidak pernah. Ya, para jamaah sekalian rahimakumullah, termasuk seorang imam tabi'in juga, Abdullah ibnu Amir, kalau tidak keliru Abdullah ibnu Amir, seorang imam tabi'in. Beliau luar biasa memakmurkan ibadahnya selalu di masjid Allah, selalu di masjid Allah, dan kematiannya pun di masjid Allah. Jadi diriwayatkan ketika beliau sakit dan sakaratul maut itu dijelaskan juga demikian, seluruh keluarganya sudah menangisinya, tiba-tiba beliau mendengarkan adzan maghrib. Jadi saat sakaratul maut, nafas sudah satu persatu, diriwayatkan beliau mendengarkan suara adzan maghrib. Kemudian beliau mengatakan pada keluarganya, khudu biyadai, peganglah tanganku, peganglah tanganku, katanya. Kemudian mereka bertanya, ila aina anta, mau kemana engkau? Ilal masjid, saya mau ke masjid. Wa anta ala hadhil hal, padahal engkau seperti ini keadaannya, masih mau ke masjid. Kemudian beliau menjawab, subhanallah, aku masih mendengar suara adzan maghrib memanggilku untuk sholat. Falam ujibku, kenapa aku tidak mau sholat? Maka hudu biyadaya, bawalah aku, rangkullah aku. Kemudian dibawalah oleh keluarganya, diapit ke masjid. Ke masjid, fasalla ma'al imam, kemudian beliau sholat bersama imam, fasajada, kemudian beliau sujud. Ketika sujud, famata fi sujudihi rahimahullah. Kemudian dalam sujudnya itulah beliau tidak bangkit lagi, beliau mati. Para jamaah sekalian rahimakumullah, begitulah keindahan hidup para salaf, para orang-orang mukmin yang benar ini seperti ini. Maka jangan pernah kita takut ke masjid, ya apalagi dengan macam-macam lah sekarang ini. Masjid dijauhkan karena Covid, karena Omikron dan sebagainya. Apapun sakitnya kita itu, kalau dah matinya di masjid, masya Allah, sebuah kebaikan. Sulit Bapak Ibu sekalian Allah untuk mencari mati di masjid, itu sulit. Kalau teman saya nyampaikan ketika awal-awal corona ini ada di Bogor, pada hari Jumat salah seorang jamaah meninggal dunia di masjid.
Kemudian semua jamaah menjauhinya karena takut Covid, menjauhinya. Para jamaah sekalian, padahal dia sudah matinya hari Jumat, kemudian di masjid pada saat sholat Jumat. Kira-kira ya, kebaikan mana lagi? Ya, kebaikan mana lagi? Rasanya sudah cukup membuat dia sudah menjadi ahlul jannah. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Ya begitulah. Makanya hari ini umat Islam sudah dapatkan fitnah yang luar biasa agar memang menjauhi masjid dan ibadah-ibadahnya. Nah, inilah sebenarnya para jamaah sekalian rahimakumullah. Inilah tauhid itu. Kalau tauhid ini sudah kita miliki, ya insya Allah ya ikrar tadi adalah betul-betul akan terwujud kepada Allah. Dan kebahagiaan saat kita beribadah, kenyamanan, ketenangan hati itu kita rasakan dalam keadaan bagaimanapun kita, pasti akan kita rasakan. Maka para jamaah sekalian rahimakumullah, kajian tauhid ini terfokus banyak pada kajian tauhid rububiyah. Jadi kalau dalam tauhid itu para ulama menjelaskan ada 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, tauhid rububiyah itu adalah satu keyakinan bahwa yang menciptakan kita Allah, yang mematikan kita Allah, yang memberikan rizki kepada kita Allah. Nah, kalau tauhid rububiyah kita sudah mapan, sudah bagus, apa yang menghalangi kita untuk bertauhid uluhiyah, maksudnya untuk beribadah dan ruku sujud kepada Allah? Dan ketahuilah bahwa visi misi utama para nabi itu adalah menyampaikan tauhid uluhiyah, yaitu menyampaikan perintah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Jadi hidup ini agar kita beribadah kepada Allah. Ya, mencari dunia itu sambilan. Mencari dunia itu sambilan. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan apa saja yang diberikan Allah kepadamu, dengan usiamu, sehatmu, hartamu, dan semuanya adalah untuk mencari akhirat. Jadi semuanya untuk mencari akhirat. Maka ketika kita punya harta, jangan terlalu pelit kita untuk menginfakkannya di jalan Allah, karena memang itu untuk Allah dan manfaatnya untuk kita, ya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, itulah tauhid. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bagian hidupmu ini. Artinya bahwa mencari kasab dunia itu adalah kewajiban. Ya, tetapi seorang mukmin tetap adalah dalam mencari kasab dunianya ini adalah sesuai dengan aturan Allah. Karena itu tetap ibadah. Tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ketika urusan dunia adalah bukan ibadah sehingga kita lupa kepada Allah. Karena seringkali Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ada satu perkataan Imam Ali yang menjadi dasar yang keliru pemahamannya, yaitu ikmal lidunyaka ka'annaka tamutu ka'annaka ta'isu abada. Berbuatlah kamu untuk duniamu seakan kamu hidup terus. Nah, ini seakan-akan jadi pahami ya berapa kerja dunia saja terus, gak usah urusan akhirat kalau sudah lagi usuk dunia gitu. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan barulah berbuat amal akhiratmu seakan kau mati besok. Nah, ini banyak pemahaman yang keliru. Padahal maksudnya jamaah sekalian bukan ketika bekerja dunia sudah usuk. Saat memang sudah disibukkan dengan dunia, siang malam itu kerjanya masih sehat, masih kuat terus kerja. Ya, dikerja bukan begitu. Baru ketika tidak bisa kerja mungkin baru tidak. Ya. Nah, jadi maknanya berbuat dunia seakan hidup selamanya itu artinya para ulama menjelaskan berbuatlah duniamu itu, tapi kalau sudah datang kewajiban untuk akhiratmu, berhentilah. Lalu yakini, oh iya masih ada waktu untuk besok. Begitu maknanya. Jadi seakan-akan kamu hidup terus, maksudnya begitu. Masih ada waktu untuk besok.
Ya, kalau orang tua dulu sering mbah-mbah saya nyampaikan, nak, ini sudah maghrib, masih ada waktu untuk besok lagi, masih ada hari esok. Begitu biasa sering. Maknanya begitu. Bukan pas terus saat sudah sehat, terus kuat, ditambah extra josnya terus diminum, lalu kalau sudah jatuh lumpuh baru berhenti, bukan begitu. Tidak seperti itu. Nah, saat kita sudah beribadah kepada Allah, maknanya urusan akhirat itu, maka seakan kau sudah mati besok, maka husuklah, tanamkan keyakinan bahwa sedang kamu bersama Allah, maksimalkan di situ, husukkan, karena belum tentu kamu masih bisa hidup besok hari. Begitu maknanya. Ini jangan sampai salah pahaman. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Ya. Jadi kalau tidak sakit tidak berhenti baru kerja dunia maksudnya. Kalau sakit baru mau minta-minta sujud rukut kepada Allah. Itu pun kalau masih sadar. Kadang juga sakit, diberi sakit ya Allah, jarang mintanya kepada Allah juga kadang. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, begitulah sebenarnya. Di dunia ini hanya sambilan saja. Marilah kita sadari, mari kita pahami, karena hidup kita ini adalah yang ditunggu adalah mati. Ketika mati tidak ada dunia yang kita bawa, tidak ada, kecuali yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mari kita sibukkan juga anak-anak kita ini, kita pikirkan, kita bina sebaik-baiknya, karena mereka adalah jariah kita juga ketika kita meninggal dunia. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan kajian demi kajian yang kita sampaikan ini bisa semakin memantapkan keyakinan kita, dan kita menjadi orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan memantapkan keislaman, dan mudah-mudahan di akhir kehidupan kita adalah akhir kehidupan yang husnul khatimah. Amin. Para jamaah sekalian rahimakumullah, saya kira demikian, sudah masuk waktu Isya. Ya. Sekali lagi pada perjumpaan yang kedua ini, ya, alhamdulillah masih bisa dipertemukan. Ya Allah, saya berdoa mudah-mudahan perjumpaan ini adalah menjadi perjumpaan yang jadi hujah saya dan Bapak Ibu sekalian di hadapan Allah untuk dikumpulkan bersama-sama di surganya. Amin ya mujibas sailin. Aku qouli hada, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.